Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, selamat malam. Kita berjumpa lagi di Soccer Time. Bersama saya, Valentinus Reza. Ini adalah satu-satunya program yang khusus membahas soal sepak bola. Pemirsa, besok Liga 1 musim baru kembali bergulir. Dan pekan ini, saya beruntung karena berkesempatan untuk mewawancarai Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan di tengah jadwalnya yang padat. Sebenarnya PSSI punya roadmap tidak untuk sepak bola Indonesia. Lalu seperti apa sebenarnya hubungan yang terjalin antara PSSI dan pelatih Sintayong selama ini yang sering dikabarkan mengalami keretakan? Semua akan dijawab dalam PSSI Menjawab berikut ini. Timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan permainan seiring tampil di beberapa turnamen maupun berlaga di FIFA Matchday. Langkah awal untuk mendatangkan pelatih berkaliber dunia asal Korea Selatan Sintayong pada tahun 2019 menunjukkan keseriusan induk organisasi sepak bola tertinggi Indonesia atau PSSI untuk membentuk timnas Indonesia yang tangguh baik di level senior maupun kelompok usia. Asa untuk menjadi juara di Piala AFF pun sempat hadir usai Pratama Arhan dan kolega kembali masuk final di gelaran AFF 2020. Namun sayang, Thailand kembali menjadi batu sandungan skuad arahan Sintayong. Asa menjadikan timnas Indonesia yang tangguh perlahan mulai terlihat seiring lolosnya Indonesia ke putaran final Piala Asia 2023 melalui jalur kualifikasi. Bahkan timnas Garuda memecahkan rekor yang telah bertahan selama 42 tahun, yakni dengan mengalahkan Kuwait 2-1. Peran pemain naturalisasi pun tak ayal masih dibutuhkan di skuad Garuda. Optimisme publik pun makin terlihat usai PSSI tengah memproses 3 pemain keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi. Sementara di sektor umur tampil di putaran final Piala Dunia U20 pada 2023 di Indonesia menjadi kesempatan Garuda Muda menunjukkan kemampuan dan menambah pengalaman bertanding. Langkah merekrut pelatih berpengalaman dan menciptakan kompetisi sepak bola Indonesia yang terstruktur memang menjadi visi misi Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Terpilih menjadi ketum PSSI pada November 2019, PSSI era Iwan Bule akan memasuki tahun ketiga. Meski sempat terhentinya kompetisi di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, PSSI di bawah kepemimpinan Iwan Bule coba bangkit dan menggelar Liga 1 dengan format seri dan penerapan prokes COVID-19 menyesuaikan daerah pelaksana pertandingan. Terbilang sukses menggelar kompetisi di tengah pandemi COVID-19, kini PSSI dan PT LIB dihadapkan dengan kompetisi Liga 1 musim baru 2022-2023. Penyesuaian regulasi serta kebijakan jadwal yang harus dibarengi dengan kebutuhan timnas Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Lantas mampukah PSSI mengakomodir kebutuhan tersebut? Pak Iwan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Salam sehat. Salam sehat, salam olahraga. Salam olahraga, Pak Iwan. Jadi nama belakang saya itu Iryawan juga, Pak. Tapi sama? Tapi kayak kita nggak sedarah ya, Pak ya? Itu ada historisnya Iriawan tuh. Apa tuh Itu historisnya? pembebasan Irian ke barat, Irian Jaya dulu. Iya. Tahun 62 kan jadi. Nggak tahu kalau apa ada historisnya Iriawan. Kebetulan keluarga saya juga asalnya dari Irian, Pak. Oh. Jadi makanya dinamai Iryawan. Oh iya. Nama belakang saya. Rata-rata kalau yang Irian tuh masih kedar-kedar gitu lah. Iya, Pak ya. Jadi selama hampir 3 tahun ini menangani PSSI, ada yang bikin stres nggak, Pak? Apa aja tuh, Pak, kalau boleh tahu? Enjoy aja ya. Iya. Kalau stres ya masih kalau dalam situasi COVID kemarin kan cukup luar biasa kita memutar otak bagaimana supaya PSSI tetap ada lah. Ada tuh artinya tetap berjalan kesekjenan, kemudian LIB juga itu kan luar biasa mencari escape-nya kita. Oke. Sama dengan memutar kompetisi pada saat COVID juga tidak hal yang bukan yang mudah meyakinkan pemerintah gitu. Tapi alhamdulillah ya bisa jalan. Nggak terasa ya, udah hampir 3 tahun ya? Ya, efektifnya kan setahun 8 bulannya nggak ada pekerjaan itu. Maksudnya tidak ada kompetisi ya. Tapi kantor tetap saya karena terus ini berusaha agar kompetisi tetap jalan. Oke, kalau timnas kita belum bisa angkat trofi, sempat buat Anda stres? Ya, di antara persiapan yang tidak begitu panjang lah, kita tetap terima kasih kepada anak-anak. Kita berikan aplaus juga ya. Tentu harapan saya kan sebagai ketua PSSI inginnya mereka memberi juara. Tapi sekali lagi kita baru bergulir kurang lebih September lah. Ya, itu berarti anak-anak tidak ada pembinaan selama setahun 8 bulan. Jadi literatur mengatakan setahun itu pembinaan tidak ada sama dengan satu generasi hilang. Yang lain
Ada yang bergulir, ada yang tidak. Tapi kebanyakan seperti Vietnam, Thailand itu bergulir semua. Kita tidak bisa nyalakan pemerintah. Berbeda kebijakan pemerintah Thailand, Vietnam dengan kita. Jadi saya harus ikut pemerintah ya. Pak Iwan tentunya latar belakangnya polisi, sangat kental dengan kepolisian, pernah jadi Kapolda Metro Jaya juga. Lalu maju di bursa pemilihan ketua umum, akhirnya terpilih menjadi ketua umum PSSI. Apa sih ambisi Pak Iwan di PSSI? Jawaban Anda apa, Pak? Boleh story cerita dikit ya? Boleh. Kan saya ini terlalu diberikan kemudahan oleh yang Maha Kuasa lewat pemerintah lah. Lewat rakyat atau pemerintah. Saya dikasih Kapolda 3 kali. Ya. Kemudian bintang 3. Ya. Nggak semua polisi bisa Kapolda 3 kali. Tidak semua, tapi ada. Maka saya menjelang pensiun, saya ingin juga mengembalikan apa yang diberikan negara kepada saya. Kebetulan di bidang sepak bola, atau juga akan untuk negara juga. Kalau sepak bolanya bagus kan timnas Indonesia gitu. Iya, iya. Itu mungkin saya memberikan legacy nanti. Jadi sisa hidup saya ingin berbaktikan ke negara yang bidang sepak bola. Kedua ingin sepak bola lebih maju, bukan dulu tidak maju. Ingin lebih baik, ingin lebih bersih, ingin mendunia. Step by step ya ASEAN, Asia kemudian. Itu cita saya. Jadi roadmap-nya sudah dibayangkan seperti itu ya? Udah kan saat saya mungkin punya legacy sudah tidak ada di dunia ini, adalah kenang-kenangan bagi keluarga saya bahwa zaman ketumnya kakek gua Iwan Bule, bola bisa gini. Itu aja sebetulnya. Oke, jadi itu dan aja untuk Indonesia ada. Iya. Misalnya ada yang nanya juga apa sih yang dicari Iwan Bule di PSSI, jawaban Anda? Ya, saya cari ingin kemajuan sepak bola. Ya, yang kita cari itu ingin membanggakan, terutama tim nasional kita dan kompetisi yang dan baik ya. Sekarang kan dengan saya kebetulan saya dari polisi, sangat mudah saya mengatur berdiskusi dengan Polri. Tadi baru selesai kita rapat koordinasi dengan pihak kepolisian, ASOP dengan Pak Kabinda, diikuti oleh semua Polda-Polda, Polres yang menjadi tempat penyelenggaraan Liga 1. Itu lebih mudah kita. Ya. Karena juga banyak desas-desus di luar sana begitu yang mengatakan bahwa PSSI hanya menjadi kendaraan politik Anda begitu untuk Jabar 1. Bagaimana Anda merespon? Ya namanya orang merespon silakan aja. Ya. Jadi bebas aja. Setiap orang bebas bicara ya, apalagi demokrasi sekarang. Jadi silakan aja. Yang jelas saya fokus mengurus bola. Banyak sekali yang saya lakukan, terutama Piala Dunia tahun depan. Itu tidak mudah. Sementara penyelenggaraan juga, kemudian prestasi juga harus. Kemudian ada piala ke depan, nanti ada SEA Games lagi, ada AFF lagi, ada AFC lagi. Terus nggak pernah berhenti ya. Itu di bidang tim nasional, belum di kompetisi. Karena apa yang terjadi di LIB saya harus tahu dan harus memutuskan kepada saya semua kegiatan yang ada, termasuk tanggal berapa mereka bergulir, kenapa tanggal 23, bagaimana time-nya dengan ini, bagaimana nanti ada FIFA Match Day, harus ada terpotong, harus ada Suzuki, AFF dan sebagainya. Itu. Selama Anda membangun roadmap untuk PSSI begitu kan sejak Anda dipilih November 2019, sejauh ini ada yang tidak sesuai dengan rencana? Sementara sih masih cuman training center yang sedang kita cari ya. Ya itu pun kalau dipotong dengan situasi 1-8 bulan kan juga tidak mungkin bisa apa-apa. Kita pernah minta ke pemerintah tanah, tapi karena ada COVID saya nggak berani ngomong lagi, lu jangan mikirin tanah dong, ini aja kemanusiaan yang didahulukan kan. Nah sekarang sambil menunggu nanti training center yang permanen, kita dapat di UPI di Bandung. Ya itu juga atas kerjasama kita dengan Pak Menpora dan juga Jadi sementara masih numpang begitu ya? Ya, kita sambil ikut di sana, karena memang yang lebih lengkap di sana. Saya sudah lihat berapa kali, dan memang udaranya bagus, kolam renang ada, jogging track ada, fitness center ada, semua ada, termasuk sport science kan ada di sana, medical center ada semua. Karena kan sempat ramai kemarin pelatih timnas Sintayong mengatakan training center harus diutamakan. Bagaimana Pak Ketum melihat respon dari STI? Enggak juga ya, kan dia jangan mengalihkan ke sana. Ya fokus saja, itu urusan saya kan. Toh juga waktu itu latihannya juga mahal juga ke Korea, itu bukan training center, kan sama aja. Iya. Saya tidak pas dia bicara gitu, tapi udahlah. Yang penting sekarang saya kejar prestasi. Kan dengan kita kemarin belum punya ada training center, kita berangkat ke Korea juga kan sama. Hanya kita latihan di sana. Iya sama aja, makan mahal kan. Tapi kita kan membuat training center tuh kan harus ada tanah yang besar,
kemudian bangunan lain sebagainya. Jadi sementara belum ya itu sudah dilakukan dan maksimal dukungan pemerintah itu. Kita kalau tidak dukung Pak Presiden, Menpora tentunya berat kita. Kita nggak bisa berangkat mereka untuk TC. Menarik juga ya kalau membahas soal pelatih timnas Indonesia Sintayong ini kan kalau di awal-awal saya sempat mengikuti begitu kan, sempat berselisih dengan PSSI, sempat berbeda pendapat, katanya Sintayong juga sempat ngambek begitu. Bagaimana sih hubungan, kalau bisa Anda menggambarkan hubungan antara PSSI dengan Sintayong? Baik aja saya, supaya adik saya ya, saya bisa negur dia, bisa merangkul dia. Ya kemarin kan kita ada XO, wajar kalau XO menanyakan evaluasi itu bukan mau diganti, ada distorsi ya, yang matanya evaluasi itu mau diganti, evaluasi itu apa yang dia lakukan, apakah sesuai target, tidak, kalau tidak mau apa, kalau sudah bagus bagaimana ke depannya kan gitu. Ya karena dia dikontrak itu panjang. Sampai 2023 kita tidak bisa memutus kontrak itu aja, menyalahi aturan gitu. Jadi perlu dipahami bersama. Kayak besok evaluasi bukan mau ganti dia. Kita ingin tahu kenapa kemarin hanya kita tidak lolos dari babak penyisihan. Kita udah tahu, tapi pengen tahu. Nanti berikutnya bagaimana? Termasuk nanti TC kemana, kemudian nanti dipamet dia lawan siapa. Biasa dalam satu organisasi kan pasti apalagi Sintayong orang Korea kan. Ada XO yang memang pendapatnya mungkin ingin segera itu berprestasi dan sebagainya, wajar lah dalam satu organisasi ya. Kalau Anda sendiri melihat sosok STI seperti apa? Oke lah ya. Ada progres, Anda lihat ada progres timnas? Ada, pasti. Saya juga timnas tuh sama saya kayak anak sendiri, jadi saya ikuti perkembangan anak. Sekarang juga bisa video call sama siapa aja di timnas. Mau Ronaldo, mau Marcelino, mau siapa. Saya bisa loh, karena saya mengikuti. Karena saya pikir mereka harus disentuh hatinya ya. Mereka kan anak kita. Jadi kalau sentuh hatinya, pasti dia akan merasa memiliki baik federasi maupun timnasnya sendiri. Sehingga memang ada signifikan kemajuannya. Dan Sintayong ada 3 item yang saya garis bawahi. Pertama mental, kedua disiplin, ketiga adalah fisik. Ya, kalau mental tidak baik, percuma lah. Kalau disiplin juga tidak baik, fisik kalau tidak kuat, jangan harap kita main 2 kali 45, apalagi tambahan waktu 15 2 kali kan. Jadi itu penting. Permasalahan adalah kira-kira mereka berdua tim tersebut pantas nggak bermain begitu, gitu aja. Ya menurut saya. Poinnya ya. Iya silakan. Nanti kalau mau pantas ya sudah kayak begitu aja sepak bola ASEAN. Sebenarnya alokasi dana terbesar PSSI itu untuk apa sih Pak? Liga 1 Indonesia musim 2022-2023 akan segera berlangsung dengan laga pembuka digelar di Bali antara juara bertahan Bali United versus Persija Jakarta Sabtu 23 Juli 2022. Menurut rencana, laga ini akan dihadiri penonton dengan syarat sudah melakukan vaksinasi kedua. Sementara jumlah penonton yang bisa hadir disesuaikan dengan level PPKM yang ditetapkan pemerintah di daerah tersebut. Selain itu, PT LIB juga tidak lagi menggunakan tes PCR bagi para pemain dan ofisial klub karena semua pemain dan ofisial telah melakukan vaksinasi ketiga atau booster. Liga 1 musim depan direncanakan bergulir hingga bulan April 2023. Seluruh tim pun telah melakukan perkenalan tim baru dengan supporter setia mereka. Selain perkenalan, ini juga memberi kepastian kepada pihak sponsor bila tim-tim peserta telah siap mengarungi musim baru dengan jalannya kompetisi yang lebih teratur dengan harapan pandemi bisa lebih dikendalikan. Selain itu, PT LIB juga mengeluarkan 4 aturan baru terkait kartu kuning misalnya. Di musim depan, pemain baru dihukum bila mendapat 4 kartu kuning dari sebelumnya 3 kartu kuning. Demikian pula dengan aturan penggunaan pemain berusia di bawah 20 tahun yang lebih longgar dari musim lalu. Penggantian pemain dalam satu pertandingan yang kini berjumlah 5 pemain dan syarat terbaru bagi pelatih yakni harus memiliki lisensi AFC A Pro. PSSI saya tahu dulu punya Villanesia ya, filosofi sepak bola Indonesia. Begitu Sintayong datang, sepertinya Sintayong membawa filosofi sepak bolanya sendiri begitu. Dan kita lihat tadi Anda juga mengakui ada progres dari pelatih timnas Indonesia Sintayong terhadap para pemain timnas Indonesia. Apakah ke depan filosofi yang dibawa STY ini akan menjadi patokan untuk sepak bola kita ke depannya? Ya, kita lihat perkembangannya. Dia kalau ada kemajuan progres nanti, kita bisa berbuat di Piala Dunia, mungkin nanti di SEA Games lagi ada bisa dan lain sebagainya. Ya kita lihat, kalau memang ini lebih bagus ya kenapa tidak. Ya. Dan Sintayong kita lihat 2023 gimana hasil Piala Dunia ini, gimana hasil turnamen-turnamen. Kalau memang kita putuskan nanti dengan EXO bahwa ini
ternyata progresnya bagus, kita bisa perpanjang. Nah, jadi program pola itu bisa kita pakai juga gitu. Oke, tapi kemarin saya sempat mewawancarai STY kan, katanya kalau timnas tidak berprestasi, saya siap mundur. Anda sudah siap dengan hal itu? Ya itu hak dia, kalau dia tidak berprestasi, mungkin dia harga diri kan. Saya pikir bagus ya, tapi saya yakin dia kan ingin berprestasi lah gitu ya. Ya pastilah, itu bicara itu wajar lah. Dan memang semua harus berproses ya. Tidak bisa ujuk-ujuk. Lihat Vietnam tuh 10 tahun membangun sepak bola. Kita kan baru lah, artinya baru tuh secara terprogram yang maksimal ya, dengan pelatih yang betul-betul berkelas. Bukan pelatih kita tidak baik, bukan, tapi mereka lebih berpengalaman dalam menangani tim nasional karena pernah Korea main di Piala Dunia, bisa mengalahkan Jerman, lain sebagainya. Jadi kita ambil yang bersangkutan tentu profesional, dan ini keputusan dari XO waktu 2020 awal ya. Dan liga mereka tampaknya lebih baik ya. Pak Ketum boleh katakan lah, kita akui lah ya, wajar ya, karena negaranya memang sepak bola udah maju duluan ya. Ya kita pelan-pelan kita coba untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, kalau menuju ke sana seperti apa Pak roadmap-nya? Karena kan saat ini di level Asia Tenggara sendiri, Liga Indonesia tuh di luar 5 besar begitu. Sementara kemarin juga pelatih Sintayong mengatakan harusnya tuh Liga Indonesia ada di posisi 2 besar lah, posisi 1, kita posisi 2. Kita memperbaiki seluruh sistem ekosistem yang ada ya. Baik mungkin pemain, jadwal, kemudian gizi mereka juga gitu. Itu yang jadi gizi mereka juga kan. Anak-anak kita kadang-kadang habis main, kalau di luar bagus makan, begitu ke sini ya kangen sama rendang sama masakan setelah Padang. Kembali ke klub maksudnya? Ya, ke semua, di klub juga mau di klub kembali kan sama aja mereka. Timnas kita kan pemainnya asal dari klub, kan gitu. Ya, sekali lagi sistem mau diperbaiki, kemudian ketepatan waktu, kedisiplinan, kemudian manajemennya dan lain sebagainya. Yang jelas sekarang sudah mulai. Sekarang hampir tidak ada. Ya contoh ya perubahan waktu pertandingan sekarang tidak ada karena kami udah komunikasi ya, lain sebagainya. Kemudian kita sudah tekan betul masalah match speaking, match setting itu betul-betul. Sekarang wasit pun udah jelas ada asisten wasit tambahan untuk apa ya, untuk memperbaiki kondisi liga itu. Oke, kalau kita berkaca dari Liga Indonesia musim lalu, Liga 1 lah, kita bicara Liga 1. Dari skala 1 sampai 10 Anda kasih nilai berapa itu? Awal-awal memang permasalahan banyak. Sekali lagi 1 tahun 8 bulan berhenti sepak bola. Wasit sendiri juga orang kan, dia fisiknya sudah tidak terlatih, kemudian ketajaman dalam memimpin lapangan di lapangan hijau juga kurang, demam lapangan pasti itu ada permasalahan memang yang dia komplain terus. Tapi ke sini terus kita mulai perbaiki, ya boleh katakan ya 7,5 lah ya. Ada kasih 7,5 ya? Oke, artinya lumayan lah. Lumayan lah. Oke, walaupun mungkin kita harus lihat. Ya. Karena kenapa 7,5? Karena berhenti. Kecuali memang saya kan berhenti sih, nggak ada kompetisi, nggak ada kegiatan. Dimulai lagi dengan situasi itu udah lebih bagus sebetulnya. Oke, tadi sempat menyinggung ya kantor permanen PSSI. Itu kan ambisi Anda juga tuh. Waktu dulu kan sempat memberikan janji begitu, setidaknya tahun-tahun inilah ada kantor permanen untuk PSSI. Sekarang prosesnya seperti apa sih Pak? Kantor permanen itu kan pakai biaya yang. Sekarang sementara kita juga sponsor juga kan untuk membackup liga. Kebetulan kemarin dalam sponsor tidak pernah tercover, ada antigen, kemudian ada PCR. Itu tidak masuk, itu menjadi beban kita. Tapi kita harus jalan liga nih. Lebih baik kita defisit atau berhutang daripada liga ini nggak jalan. Itu saya lakukan. Nah, itu belum masuk dalam pasal di sponsor. Karena kan dulu tidak pernah terjadi ini, kan gitu. Nah, kemarin karena sudah jalan harus dilakukan, apapun kita lakukan ya. Jadi artinya apa? Jadi ada alokasi khusus ya? Ya, kan harus ada dana ini. Ya di beberapa negara memang pemerintah membantu ya. Kita syukur-syukur bisa beli sendiri. Tapi kan beli tanah di Jakarta ini nggak murah. Kan kalau ada bangunan harus ada tanah kan. Kita beli tanah dulu, baru kita membangun. Mungkin tahun ini belum bisa ya. Karena sekali lagi, tapi kalau nanti pemerintah akan membantu, itu lain cerita. Kami sudah mulai melihat juga selain di UPI, kita kemarin diskusi sama XO, ada tawaran atau ada kira-kira space di Banten ya, di Serang. Itu ada stadion yang baru, itu ada 60 hektar. Kita akan coba kalau bisa dihibahkan ke kita 10 hektar, tapi belum pasti nih. Kita akan coba ketemu gubernurnya. Jadi baru kita bangun di sana. Masih dalam proyeksi begitu ya? Terus kita cari ya, karena kan harus pas juga. Jangan sampai kita training center di tempat yang nggak jelas kan gitu. Kalau nggak jelas sih banyak ya.
Kalau di ujung kulon itu mungkin bisa kita lakukan, tapi kan tidak pas. Kita harus ada tolnya, kendaraannya jangan terlalu jauh. Dari bandara juga jangan terlalu lama waktunya, lain sebagainya. Oke. Ya. Kalau kita bicara soal Piala Dunia U20 tahun depan, ini kan sebenarnya dukungan pemerintah untuk timnas Indonesia kan sebenarnya ke arah situ kan Pak. Ya. Kabarnya juga yang menggaji STY adalah pemerintah dari Kemenpora begitu. Dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Kemarin saya sempat berbincang juga dengan dia. Nah, sebenarnya alokasi dana terbesar PSSI itu untuk apa sih Pak? Nah, kita bicara timnas ya, ya untuk latihan. Untuk latihan? Latihan, uang saku itu kan dikasih mereka. Latihan tuh mahal loh keluar tuh. Apalagi dalam jangka panjang dan sebagainya. Ya, segala macam berkaitan. Semua PSSI yang tanggung ya? Dulu kita tanggung. Sekarang pemerintah bantu untuk U20 ini. Oke. Sehingga kita ada space banyak yang keluar. Kemarin kan tempat di Kroasia. Sampai 2 bulan itu. Ya, sehingga mereka matang di sana. Tapi itu kan U20 yang sudah lewat. Sekarang baru lagi karena mundur World Cup-nya dari 2021 2023. Satu generasi hilang ya? Ya, generasi. Ya. Oke. Piala Asia tahun depan 2023. Kita maju, kita coba bidding jadi tuan rumah. Ya. Ini kan butuh diplomasi tingkat tinggi nih Pak, Ya. kalau levelnya Asia seperti sekarang ini. kita sudah terima suratnya, kita siap administrasinya. Nanti akan bidding kemungkinan. Yang jelas itu selang berapa lama setelah Piala Dunia. Tapi kita siap lah ya, harus siap untuk bisa menjadi tuan rumah Piala Asia. Oke. Doakan saja karena Ya. kompetitor kita cukup kuat ya. Adalah Australia, ada Qatar gitu. Jadi Ada Korsel juga negaranya ada Sintayong. Selatan juga. Gitu. Tapi kita harus optimis. Ya. Apa yang membuat Anda selalu optimis Pak? Ya bekerja lah ya, bekerja totalitas betul-betul kepada pekerjaan itu. Kalau kita bicara soal Piala AFF kemarin, ya banyak cerita lah. Jadi yang kita permasalahkan adalah bukan regulasi ya, karena regulasi sudah sepakat. Ya. Begitu kita komplain regulasi diketawain orang nanti. Ini masalah fair play. Ya regulasi itu ada ada turnamen mini, ada head to headnya sehingga kita memang kalah dalam sisi gol. Tapi nilainya sama. Untuk turnamen mini sudah dihitung yang soal gini, ada di tiga klub yang Vietnam, Thailand sama kita. Kan kita kalah satu selisih golnya itu yang satu-satu mereka. Itu kita tahu ya, dan sudah ditandatangan dalam manajer meeting. Yang saya permasalahkan adalah kira-kira mereka berdua tim tersebut pantas nggak bermain begitu gitu aja. Oke. Ya menurut saya. Itu poinnya ya? Iya silakan. Nanti kalau mau pantas ya sudah kayak begitu aja sepak bola ASEAN. Kita bisa kutak-kutik 30 menit nanti di belakang. Kan nggak enak. Ya. Fair play-nya ini yang perlu dipermasalahkan. Iya, tapi kita sih nggak mau ya. Kalau saya mungkin malu ya. Sebagai ketua federasi Vietnam sama Thailand ya. Iya, Jadi kan coba Anda lihat kan. Di babak pertama pun saya lihat sudah kelihatan persiapan itu. Kita kan ngerti bola lah. Saya juga pemain bola dulu. Saya pernah junior Persib waktu saya SMP SMA kan. Ya. Jadi kelihatan ya bagaimana kelihatan ngototnya meskipun kelihatannya wah tempur betul. Apalagi 15 menit berikutnya itu kan main-main. Apakah pantas? Tapi kalau bilang pantas ya silakan. Oke. Ya itu aja sepak bola ASEAN kali kan. Ya. Kita juga pernah bermain gitu tapi tidak pernah kita mengulur waktu kayak gitu. Kita paling juga ya 1 menit 2 menit itu pun juga tidak pernah passing kanan kiri depan belakang, masa begitu main bola. Tapi kalau itu memang pantas waktu passing pun Thailand tidak ngejar dan terbukti lagi ada indikasi salah satu pelatih fisik Vietnam mengatakan 75 menit kita bermain betul, sisanya 4 menit kita enjoy sebagai kawan. Masa begitu main bola? Harus dalemin sama AFF. Adakah indikasi itu kan sebelumnya dan sebagainya. Kalau ada indikasi wah terlalu lah ya. Tapi akhirnya tuh dia juga masuk ke final. Kalah semuanya di semifinal. Oke. Kata netizen kualat. Menorehkan sejarah apa di PSSI nanti? Kelak ketika Anda sudah selesai. Menurut Anda apa kerugian terbesar yang akan dialami AFF jika Indonesia keluar dari AFF? Wacana agar tim nasional Indonesia keluar dari keanggotaan Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF cukup mengemuka. PSSI pun menindaklanjuti wacana tersebut dengan menjalin komunikasi kepada pihak Asosiasi Sepak Bola Asia Timur EAFF. Gelombang permintaan perpindahan konfederasi dari AFF ke EAFF sebelumnya ramai digaungkan oleh publik pecinta sepak bola tanah air di media sosial. Hal tersebut imbas dari kegagalan Timnas U19 lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022 akibat kalah head-to-head dari Thailand dan Vietnam.
PSSI pun melayangkan surat protes ke AFF mempertanyakan laga Thailand dan Vietnam yang terkesan main mata dan tidak mengindahkan fair play. Tentunya akan ada sejumlah konsekuensi bagi timnas Indonesia jika benar-benar meninggalkan AFF. Keuntungannya, skuad Garuda bisa lebih kompetitif mengingat bisa bertemu dengan negara-negara kuat yang menduduki ranking 100 besar FIFA seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Namun hal tersebut tidak serta-merta skuad Merah Putih bisa menjajal kekuatan 3 negara tersebut terkait sistem pertandingan round robin yang mereka usung. Selain itu, EAFF juga hanya menggelar turnamen satu kelompok saja, yakni kelompok senior. Bagi Indonesia yang sepak bolanya masih berkembang, tentu ini akan menjadi masalah, khususnya dalam mencari jam terbang dan regenerasi. Menimbang kelebihan dan kerugian tersebut, lantas, apakah PSSI serius menanggapi desakan pecinta sepak bola tanah air agar timnas segera keluar dari AFF dan bergabung ke Federasi Sepak Bola Asia Timur? Terima kasih ya beberapa penggiat sepak bola, penggemar timnas, penggemar sepak Indonesia, netizen yang betul-betul memikirkan. Itu artinya mereka cinta kepada sepak bola. Kita akan lakukan cost and benefit dulu ya. Kita hitung dulu. Tentu kita tidak bisa memutuskan begini, kita mesti ngobrol dengan EXO, pakar-pakar sepak bola, bagaimana untung ruginya. Ya, coba lihat kalau kita respon dari AFF protes kita. Lebih banyak untung apa ruginya kira-kira, Pak? Ada untung ada rugi ya. Kita berarti ada beberapa pertandingan yang memang mungkin tidak sesering AFF ya. Tapi keuntungannya mungkin kita bisa bertanding dengan tim-tim yang kuat. Kan kuat semua itu. Ya. Korea segala macam, Jepang di sana kan. Jadi ada untung ruginya. Tapi yang jelas mohon bersabar, netizen terima kasih. Tentu ini akan kita bawa ke dalam rapat. Mungkin besok pun kita sudah bisa bahas dengan Sinteyong ya, dengan tim kecil. Tapi untuk berikutnya saya tidak bisa memutuskan diri. Harus betul-betul dibikin matang, masak sehingga kita hitung untung ruginya gitu. Jadi mundur dari AFF ini masuk dalam pembahasan ya? Masuk dalam rapat nanti PSSI ya? demikian. Karena kan kita harus merespon juga keinginan publik. Kan keinginan publik itu banyak benernya juga gitu kan gitu. Sehingga kita harus bahas. Nanti bagaimananya ya kita tunggu ya. Tapi yang jelas saya mau tunggu dulu respon AFF. Saya pengen tahu jawabannya bagaimana gitu. Menurut Anda, apa kerugian terbesar yang akan dialami AFF jika Indonesia keluar dari AFF? Ya ini kan negara ASEAN lah. Kita punya kesatuan ASEAN ya. Jadi itu secara politis juga kan tidak enak juga kita kan dengan negara tetangga gitu. Lebih dekat ya gitu. Yang lain-lainnya tentu dalam hal pertandingan saya pikir tidak terlalu masalah ya. Kita ke sana juga, di sana ada kompetisi ya. Paling jaraknya aja paling ya. Itu aja. Yang lain-lain sih saya pikir kalau memang harus keluar nanti pada saat yang diperlukan keluar ya, kenapa tidak? Tapi sekali lagi kita harus kaji. Ya, kita harus kaji, kita pelajari maksimal. Kalau dihitung dulu, kalau keluar bagaimana untungnya, bagaimana ruginya. Kalau tidak gimana untungnya ruginya. Saya rasa ini pembelajaran yang berharga bagi AFF ya, untuk mengambil sikap sekarang ya dengan pertandingan itu ya. Silakan nanti kita lihat dulu. Ya berikutnya kita tunggu lah ya hasil daripada jawaban protes saya atau protes kita semuanya ya. Oke, Anda akan menjabat sebagai Ketua Umum PSSI hingga 2023 ya, November 2023 begitu. Dengan tersisa waktu mungkin kurang dari 2 tahun ini, apa goal Anda? Banyak sekali ya. Baik itu untuk timnas, untuk PSSI. Oh iyalah, yang jelas. Yang paling prioritas? Piala Dunia 2023, Under 20 itu harus sukses. Karena 92 tahun, 93 Federasi Sepak Bola kita berdiri 70 sekian tahun, mereka nggak pernah Piala Dunia ada di Indonesia. Itu yang menjadi konsen saya. Tentunya ini juga Piala Dunia bisa terjadi kecampur tangan pemerintah yang tinggi, terutama Pak Jokowi yang ketemu Presiden FIFA di Bangkok, garansi government, seluruh kementerian yang terlibat, ada Kementerian Keuangan, Kesehatan, ada Bea Cukai, ada Polri, lain sebagainya. Itu yang saya angkat topi kepada Pak Jokowi, sehingga bisa menarik perhatian FIFA untuk bisa menjadi host atau tuan rumah Under 2023. Jadi semua akan tertuju ke Piala Dunia U20 pasti itu, ya? Ya, karena dari situ kita juga ingin tidak kalah begitu aja kan. Jadi saya fokus kepada peningkatan prestasi anak-anak. Ya. Makanya alhamdulillah ini terus dibiayai oleh pemerintah karena ingin prestasinya betul-betul bisa dibanggakan. Meskipun lawan kita luar biasa, Inggris, Perancis, semua lah tim-tim besar. Tapi kita harus berbuat maksimal. Jadi target dari PSSI apa tuh Pak untuk Piala Dunia U20? Kita paling tidak lolos ya. Lolos grup? Ya, lolos dulu lah ya. Berikutnya kita lihat karena ini juga kan Sinteyong sedang melihat pemain naturalisasi yang bagus ya.
sehingga itu mungkin menjadi penguatan kita. Itu hak naturalisasi ada di tangan pelatih. Oke. Ya. Oke, banyak juga netizen yang bertanya bagaimana nasib sepak bola wanita kita. Ini sebenarnya pengembangannya ke depan akan seperti apa sih, Pak? Ya, tentunya itu jadi konsen saya juga. Sekarang mereka sedang kegiatan juga. Ada kemarin ada di Filipina. Jadi saya konsen nanti saya ingin ada liga sepak bola wanita. Jadi mulai lagi bergulir ya, pelan-pelan. Kapan tuh Pak kira-kira? Kita ingat tahun depan ada liga sepak bola untuk wanita. Sehingga nanti dengan kompetisi itu akan melihat talenta-talenta anak-anak menjadi timnas kita ya. Dan kita akan kerjasama juga nanti dengan negara-negara kuat ya. Dulu Prancis menawarkan, Australia menawarkan. Tentu ini kan menjadi kajian kita mana negara kira-kira yang kuat antara dua negara itu dan lain sebagainya. Ya. Anda ingin menorehkan sejarah apa di PSSI nanti? Kelak ketika Anda sudah selesai dengan semuanya dengan Ya, timnas kita itu yang pertama meskipun waktu ya karena setahun 8 bulan juga tidak kegiatan. Saya menorehkan itu dan kompetisi harus baik, harus bagus, benar dan bersih. Ya, itu yang saya inginkan. Ya. Sehingga nanti kompetisi berjalan menjadi enak ditonton. Kemudian menghasilkan pemain-pemain yang nantinya akan dibawa ke timnas. Ya. Oke, kita semua tahu Anda sangat mencintai almarhum ibu Anda. Iya. Ada pesan yang selalu Anda ingat dari ibunda tersayang? Itu ibu luar biasa ya, selalu memberikan motivasi kepada saya, memberikan doa terbaik, dan betul-betul sangat sayang kepada anaknya. Saya masih dianggap anak kecil juga oleh beliau, padahal sudah tua aja ya. Itulah kesan saya kepada ibu dan saya doakan beliau husnul khotimah, diterima si Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, Pak Ketum, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu Pak Ketum. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Baik, itulah pemirsa tadi wawancara saya dengan Ketua Umum PSSI. Banyak sekali tadi yang dijawab oleh PSSI mulai dari Timnas, lalu juga Liga Indonesia yang tentunya besok akan kembali bergulir Liga 1 di musim yang baru, musim 2022-2023. Kita akan lihat nanti akan seperti apa jalannya Liga 1 musim yang baru berdasarkan evaluasi dari musim lalu yang tadi Ketum PSSI Iwan Bule mengatakan musim lalu itu diberi nilai 7,5 penyelenggaranya. Akankah musim depan nilainya akan lebih baik lagi atau sama saja atau ya mudah-mudahan jangan turun ya nilainya ya. Oke. Baik. Dan kita juga akan masih membahas terkait dengan Timnas Indonesia. Sudah bergabung bersama kami saat ini manajer media dari PSSI Bandung Saputro. Selamat malam Mas Bandung, apa kabar? Selamat malam Bung Reza dan seluruh pemirsa Soccer Time dimanapun. Baik, berarti kita akan ngobrol lebih jauh lagi ya terkait dengan Timnas Indonesia, apa saja agenda Timnas Indonesia ke depan, dan tentunya hari ini baru saja tim sepak bola putri Indonesia meraih kemenangan di laga pertama AFF U18 menang 1-0 atas Singapura di grup A. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal itu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Soccer Time. Kami akan kembali saat lagi. Baik, kita langsung berbincang dengan Bandung Saputro. Mas Bandung, bagaimana sejauh ini PSSI melihat penampilan dari timnas putri kita? Baru saja meraih kemenangan 1-0 atas Singapura di grup A Piala AFF U18, Mas Bandung. Ya, alhamdulillah mengawali start dengan manis ya. Tim U18 Putri Indonesia menang 1-0 dengan Singapura. Meski begitu masih ada 3 pertandingan ke depan dengan Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Jadi masih panjang perjalanan untuk setidaknya dapat meraih prestasi terbaik di Piala AFF U18 Women ini. Dan apalagi kita bermain di kandang sendiri di Palembang, tentu menjadi motivasi tersendiri bagi para pemain dan seluruh tim. Ini menarik ya, dalam beberapa bulan terakhir ini sering sekali ya timnas kita ketemu Vietnam ya, Mas Bandung. Iya, mungkin dari AFF Senior bulan Desember, lalu di SEA Games berlanjut di Piala AFF U19, terus nanti Piala AFC U20 kualifikasi, terus nanti Piala AFF U16,
Terus barusan di satu grup juga dengan tim U18 Putri Indonesia. Jadi total bisa 5-6 kali kita di ajang yang berbeda di berbagai kasta timnas kita bertemu Vietnam. Jadi seperti istilahnya musuh bebuyutan ya istilahnya menjadi atau istilahnya menjadi lawan yang selalu dijumpai. Iya, bisa menjadi batu sandungan juga. Menjadi rival lah. Iya. Tapi kalau kata pelatih Sintayong, kita nggak boleh takut lagi dengan Vietnam dan juga Thailand. Begitu Mas Bandung ya. Kalau ke depan ini agenda timnas putra kita seperti apa nih, Mas Bandung? Ya, setelah mungkin pekan ini hingga pekan depan tim U18 Putri Indonesia akan berjuang di Piala AFF U18 Women. Mulai tanggal 31 Juli hingga 12 Agustus, tim U16 Indonesia akan berjuang di Piala AFF U16 Putra di Yogyakarta. Indonesia satu grup dengan kembali Vietnam, ada Filipina, dan juga satu tim Kamboja, ya kan, bermain di Stadion Maguwoharjo, dan di grup sebelahnya bermain di Stadion Sultan Agung Bantul. Dan di AFF U16 ini cukup menarik karena Australia kembali mengikut serta dalam ajang Piala AFF usia muda. Oke, ini itu udah confirm ya, di bawah Mas Bandung ya? Ya, confirm. Oke. Nah, ini menarik, pelatih Sintayong, pelatih tim U19, U23 dan juga senior Indonesia ini sedang berlibur kabarnya, lagi pulang kampung ke Korea Selatan. Sampai kapan ini Mas Bandung Sintayong berlibur di Korea Selatan? Coach Sin setelah AFF U19 kemarin mengajukan cuti sekaligus pulang kampung karena beliau memang mendapatkan jatah cuti ya dalam setiap tahun untuk istilahnya beristirahat dan menemui keluarga mulai tanggal 20 Juli kemarin dan akan tiba sekitar tanggal 16 Agustus nanti, karena setelah itu Coach Sin akan memimpin tim U19 Indonesia yang akan mengikuti kualifikasi Piala AFC U20 yang berlangsung tanggal 14 hingga 18 September mendatang. Dan kita kembali satu grup dengan Vietnam dan nanti ada Filipina dan Hong Kong satu grupnya. Oke. Kalau Mas Bandung sendiri tentunya mewakili PSSI, bagaimana sih melihat karakter timnas Indonesia di bawah pelatih Sintayong? Ya, memang Coach Sin sejak hadir di Desember 2019 lalu, saat akhir Desember lalu menaikkan kontrak hingga akhir 2023 mendatang, memberi warna lain ya, memberi warna baru dan euforia juga, dan memberi warna lain terhadap tim. Dan seperti ketahui dari tim senior U23 hingga U19, dan tim senior rata-rata pemain Coach Sin yang menjadi tulang punggung rata-rata anak-anak usia muda, dan kembali dia menekankan untuk latihan fisik, power dan daya tahan, dan pemain harus berjuang selama 90 menit di lapangan secara konsisten, secara konstan, secara luar biasa untuk meraih hasil terbaik bersama tim Indonesia. Iya, latihan keras lah ya di bawah pelatih STY ya. Anak-anak ditempa dengan sangat keras, sangat disiplin begitu. Nah, nanti ketika Coach Sin kembali lagi ke Indonesia, pemusatan latihan lagi, biasanya tuh diawali dengan latihan seperti apa itu, Mas Bandung? Ya, Coach Sin mungkin ya, anggap aja nanti 14 September kita memulai Piala AFC U20 kualifikasi. Mungkin di awal atau akhir Agustus kurang lebih sudah memulai pemusatan latihan. Memang porsi Coach Sin itu kalau di awal latihan beliau lebih banyak latihan fisik, latihan daya tahan tubuh dan power, endurance, karena rata-rata memang setelah mengikuti sebuah event memang pemain itu kembali klub, tapi mereka itu tidak dalam kondisi ikut kompetisi. Apalagi rata-rata anak U19 kemarin memang sebagian ada yang ikut menjadi tulang punggung klub, tapi ada yang juga masih menjadi belum komponen utama sebuah klub. Bisa dimaklumi karena rata-rata usia mereka masih 18, 19. Jadi butuh waktu dan butuh untuk penyesuaian di awal pemusatan latihan untuk materi taktikal, teknik dan strategi
tim U19 saat Coach Shin memberikan materi tersebut. Oke, kita berharap semoga timnas Indonesia semakin padu ya di bawah pelatih Sintayong. Terima kasih manajer media PSSI Bandung Saputro sudah bergabung bersama kami di Soccer Time.